Jane adalah seorang ibu rumah tangga yang mendampingi suaminya dan melayani sebagai hamba Tuhan di kota Berlin, Jerman, bersama dengan putra tunggal mereka, Russell. Namun, satu ketika, sesuatu terjadi pada diri Jane. Ia mengidap penyakit multiple sclerosis, yaitu jenis penyakit yang menyerang sistem saraf pada tubuh. Penyakit yang sangat mengganggu dan membuat Jane menderita. 2004 anak saya baru lahir, mungkin umurnya sekitar 6 bulan, 7 bulan. Itu tiba-tiba tuh saya tuh menderita sakit, bukan sakit aneh, karena janggal sekali. Itu pada musim dingin, tiba-tiba kaki kanan saya biasa dingin, sesuai dengan udaranya, tapi kaki kiri saya tuh hangat sendiri, panas sendiri. Ya udah pasti saya bingung ya, saya tanya suami saya, kok bisa begini? Aneh banget, ada apa yang terjadi? Karena saya tunggu-tunggu, mungkin kebetulan atau gimana, sehari, 2 hari, 3 hari kok sama aja, masih panas aja gitu. Jadi saya bingung, jadi suami saya menyarankan saya kenapa enggak ke dokter aja, ke dokter neurologi, ke dokter syaraf. Tiba-tiba disuruh saya langsung masuk ke rumah sakit. Ya, saat itu pada waktu istri saya setelah 6 bulan melahirkan anak saya masih sangat kecil. Tiba-tiba dia harus ke rumah sakit, dan pada waktu di rumah sakit dokter setiap hari mengambil darah 6 ampul, cairan otak, sumsum tulang belakang, terus setiap hari sampai seminggu berturut-turut. Tapi dokter setiap kali ditanya, istri saya sakit apa? Dia jawabnya cuma katakan bahwa your wife is seriously ill. Saya mengenal Jane sudah cukup lama. Pada waktu itu Jane masih belum menikah dan sebagai pengerja di salah satu cabang kami di Berlin di Jerman. Dan pada waktu itu Jane adalah yang saya kenal seorang yang cerdas, yang ceria dan yang gesit. Sampai satu saat menikah dengan Pak Alex Abe sebagai istri gembala pada waktu itu, dan mereka melayani di Berlin. Tapi saya penasaran sekali, istri saya sakit apa? Saya ajak beberapa jemaat yang kebetulan dokter-dokter di gereja, kita membuat meeting di rumah sakit. Istri saya sakit multiple sclerosis atau MS. Nah, itu dia mulai menerangkan, MS itu apa? MS itu adalah daya tahan tubuh yang terlalu berlebihan. Itu kebalikan dari penyakit AIDS. Saya juga berdoa, Tuhan ada apa nih yang terjadi? Karena sungguh Tuhan, saya juga introspeksi diri, karena ada apa ya Tuhan? Karena saya juga percaya Tuhan tuh nggak akan memproses saya atau mengizinkan itu terjadi gitu. Kalau bukan rencana Tuhan pasti nggak akan terjadi kayak begitu. Pada waktu itu saya melihat kondisi Jane yang berbeda dengan yang saya ketahui sebelumnya, yaitu Jane yang menjadi Jane yang lemah, Jane yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, Jane yang sulit untuk berjalan. Bahkan pada waktu saya ingat untuk mengangkat centong nasi saja sangat kesulitan. Apalagi untuk mengangkat botol atau membuka tutup botol, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Kemudian diberikan satu steroid kortison yang harga sebotolnya sudah 250 euro, dan karena dosisnya dibutuhkan dosis yang tinggi, karena waktu itu istri saya stadium sudah terlalu tinggi, dia syarafnya di attack semuanya. Saya tanya ke semua dokter di jemaat, dia katakan jangan Pak, karena kortison membuat tulang, steroid kortison membuat tulang jadi lembek. Udah gitu kebanyakan orang yang makan kortison pasti mati. Tiba-tiba tuh mata saya tuh bisa jadi double vision. Iya memang diobatin, tapi mata saya kok jadi ngelihat 1 jadi 2. Saya bingung. Iya Tuhan, saya jalan aja udah nggak stabil, kiri kanan aja kadang-kadang saya mau jatuh. Saya mikir mau jalan ke kiri, kok ada 2, kirinya yang mana gitu, bingung. Saya bingung, ya Tuhan ini nggak bisa begini terus, Tuhan ada apa? Saya selalu, waktu itu pertanyaan saya tuh selalu ada apa dan gimana caranya Tuhan. Pada saat mengalami hal seperti itu, sebulan 2 bulan istri saya minum obat, bukannya membaik. Tiba-tiba pada saat, karena obat ini menekan supaya daya tahan tubuh istri saya mulai menurun, tidak terlalu tinggi.
Tapi kebablasan rupanya. Sampai akhirnya tiba-tiba daya tahan tubuh istri saya drop sama sekali. Itu membuat istri saya jadi stressful. Istri saya mengalami kerontokan rambut yang luar biasa. Dia mulai hatinya gelisah. Sampai suatu hari tiba-tiba kami mendengar Pak Niko akan datang ke Belanda. Tapi pada waktu itu saya cuma katakan, Tuhan, aku pengen ketemu sama Pak Niko, ketemu Pak Niko. Waktu KKR, saya juga bersuka cita sama Tuhan karena saya percaya bahwa sebentar lagi saya akan disembuhkan. Sebentar lagi Tuhan tuh pasti menyembuhkan saya. Akhirnya ada altar call yang waktu doa dengan bersama-sama Pak Niko, penyembuhan yang secara kreatif telah diurapi. Saya percaya itu aja. Pada saat kami pulang ke Jerman, disitulah mujizat Tuhan itu dinyatakan. Hari Senin, kalau seperti biasa, kami ke dokter. Setelah MRI, ambil darah, kemudian cairan otak dan sumsum tulang belakang diambil lagi. Kembali ke ruang kerja dokter. Dokter lihat, dia lama dan dia tanya, loh, di komputernya dia nanya saya, loh kamu tuh ngapain? Ya saya ditanya begitu ya bingung ya. Ya ngapain saya? Suami saya juga lebih kaget lagi. Ngapain? Bingung semuanya. Nggak ngapa-ngapain kok. Emang kenapa dokter? Saya juga kaget. Aduh Tuhan, kenapa? Ada apa lagi Tuhan? Ada sesuatu yang salahkah gitu. Tapi akhirnya dokter bilang, enggak, soalnya di sini saya lihat kok virusnya kok hilang semuanya. Tanda-tanda virusnya hilang di DVD MRI saya. Satu hal yang pada akhirnya saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia menyembuhkan dan dia menyatakan kemuliaannya. Saya hanya percaya sama Tuhan, itu yang bisa menyelamatkan. Bertekun dan passion, cinta kasih. Padamu Yesus, rancanganmu terbaik.